dia adalah tarik. Masih ingat kan ini dulu? Iya Pak. Kita pakai yang begini. Anggapnya disinilah titik simpul. Yang merah, yang kuning adalah batang-batangnya. Berarti nanti ada sigma horizontal dan sigma vertikal. Contoh, ya ini contoh. Saya punya batang, jumlahnya ada 3. Panjangnya 10 feet, kemudian ada gaya di bagian atas ini. Besaran gayanya adalah 500 lb, ya terserah mau gaya itu pakai kilo, pakai pound, pakai kilonewton, pakai newton, itu nggak masalah. Yang penting nanti konsisten kalian satuan. Oke, saya tanya, ada berapa titik simpul? Berarti joinnya ada 3 ya. Perletakannya ada berapa komponen? 3 Pak, 3. Jumlah batangnya juga 3. 1, 2, 3. Berarti di sini M sama dengan 2 kali 3 berarti 3 sama dengan 3. Bisa kita hitung. Ya, cek itunya dulu. Oke, ngitung reaksi. Ya, kita mesti hitung reaksi. Oke, di sini saya sebut di sini HA, BC. Yang paling gampang adalah kita hitung sigma horizontal dulu sama dengan. Saya misalkan HA-nya ke atas. Berarti HA positif tambah 500. Keluar di sini HA-nya adalah min 500. Berarti yang saya misalkan tidak arahnya ke kanan, tapi arahnya adalah kiri. Berarti HA itu harus ke sana 500. Kemudian untuk mencari berapa VA dan VC-nya, maka kita sigma momen di A, sigma momen di B. Sigma momen di A berarti VC kali 10 kurang 500 kali 10. Sehingga VC-nya kita ketemu 500. Ya kan? 500 kan katanya? Betul ya? Untuk mendapatkan VA-nya berarti sigma momen di C sama dengan 0. Berarti min VA kali 10 kurang 500. Ini kita dapat VA-nya adalah min 500. Artinya VA-nya ke bawah arahnya. Kan ke atas. Jadi dia harus ke PC 500, PA ke bawah 500. Sigma vertikal sama dengan 0. Berarti di sini PA ke bawah tambah PC ke atas sama dengan 0. Gak ada gaya luar yang arahnya vertikal. Gaya luarnya horizontal. Ya, jadi berarti di sini VA plus PC itu harus sama dengan 0 karena tidak ada gaya luar. Oke, kita sudah dapat reaksinya kita sudah dapat. Maka di sini saya gambar. Ya, reaksi sudah dapat ya, saya gambar di sini. Oke, saya punya gaya begitu 500. Saya punya VA ke bawah 500. DC Atas 500. DC 500. Saya juga ada HA ke sini. 500. Ini titik A, ini titik C, ini titik B. Kemudian saya sebutlah batangnya, biasanya kita menyebut sesuai dengan ininya. Berarti ini saya sebut SAC, ini SAB, ini bebas. SBC boleh, SCB boleh. Pokoknya nyebutnya seperti ini. Sekarang tadi perjanjiannya adalah bahwa untuk menghitung gaya batangnya maksimal 2 gaya batang yang tidak diketahui. Dan biasanya kita mulai dari peletakan.
ambil peletakan A. Ini. Saya gambar batangnya. Ini. A. Saya punya arah ke bawah 500, saya punya ke kiri 500. Ini saya sebut SAC, ini saya sebut SAB. Ya. Nah, kita tentukan dulu, misalkan dulu arah gaya batangnya. Kalau ini ke bawah dan ke kiri supaya dia seimbang, berarti ini harus saya kasih arah ke atas. Ini saya misalkan arahnya ke kanan. Sehingga saat saya lakukan keseimbangan horizontal di titik A, berarti di sini adalah saya punya 500 ke kiri min 500 tambah SAC sama dengan ya dong, keseimbangan horizontal kan cuma ada 500 ke kiri dan SAC. Berarti di sini SAC-nya dapatnya 500. Tulis di sini 500. Tulis di situ 500, kita gambarkan langsung keluar sepasang. Ya, ini kan keluar di sini berarti sifatnya adalah tarik. Kemudian untuk yang vertikal sama dengan 0. Berarti ke bawah min 500 tambah SAB sama dengan 0. Sehingga keluar SAB-nya di sini 500. Ini ke atas 500. Gambarnya sepasang ke atas dan ini ke bawah. Sifatnya tarik karena keluar dari titik A. Di B kita harus gambarkan juga keluar dari titik B. Di C keluar dari arahnya dari titik C. Ya, jadi ini sifatnya adalah tarik, ini tarik. Oke, saya sudah dapat besaran batang SAC dan SAB. Sekarang kita bisa pindah ke titik B. Ya, kita gambarkan lagi titik B. Bentuknya kan gitu. Jangan lupa ada gaya luar di sini 500. Kemudian apa lagi? Ada gaya yang ini yang kita hitung tadi, yaitu 500. Ini adalah SAB. Nah, SCB atau SBC itu yang mau dicari. Sekarang kita lihat. Ya, kita lihat ke arah mana sebetulnya harus kita misalkan yang SBC ini. Maka kalau kita lihat, saya harus misalkan dia ke atas menuju titik simpul. Kenapa? Kalau saya uraikan ini akan menjadi begini, yang satu lagi menjadi begini. Sehingga pada saat saya melakukan sigma horizontal sama dengan 0, ini SBC, sudut ini 45 derajat, maka yang uraiannya yang horizontal, yaitu yang ini, SBC kali cos 45 derajat. Itu harus seimbang dengan gaya luarnya. Berarti di sini 500 ke kanan gaya luar kurang SBC kali cos 45 derajat sama dengan 0. Sehingga akan keluar SBC-nya adalah 500 dibagi cos 45. Coba berapa? Masih ingat nggak ada kos-kosan? Berapa dalam soal? Ayo. 353. Coba. 562. Kok nggak ada yang benar sih? Nah, ayo. Dikali kan? Ayo, lupa. Dikali. Berarti di sini kan 500 kurang SBC cos 45 berapa? Dalam angka 0,52. Nah, cos 45 masa 0,52? Nah, 0,5. coba cos 45 derajat keluarnya 0,0771. Benar Pak, benar. Berapa? 0,771. Nah,
Ini kan bisa keluar nih SBC sama dengan 500 dibagi 0,71, dapatnya 707,2 kalau begitu. Kalau tadi bisa dapat 0,5 gimana? Hah? Kalkulator tadi masih itu tadi. Tapi di sininya 1 Pak, 707,1. Emang disuruh apa? Tepat 70 7,1 di kalkulator saya. ya kalkulatan kali ya. 7071 Iya. 06. Ya. Ya. Iya, ya 7071. Ya. Ini juga dapatnya tadi kalau mau panjang-panjang 707,10678. Ya, ini kita buletin aja. Ya, 2 ya. Nah, arahnya tadi kalau kita hitung positif, berarti yang saya misalkan arahnya sudah betul yaitu tekan. Nah, ini kita cek. Ini kan sigma horizontal. Berarti kalau sigma vertikalnya juga harus sama dapat SBC-nya, yaitu ke bawah min 500. Kemudian ini ke atas berarti SBC kali sin 45. Ya, atas tambah sin 45 derajat kali 707,2. Ini pasti sama dengan 0. Kalau kalian itu coba benar nggak 0? Benar Pak. Oh di kamar. Sama kan? Berarti besar gaya batang SBC ini adalah 707,1067 atau 707,2. Tadi kita dari titik A pindah ke titik B. Nah, SBC-nya sudah diketahui SBC-nya, yaitu kita gambarkan di sini bentuknya ini. Yaitu 707,2. Kita cek di titik C, apakah dia seimbang atau tidak? Ya, di titik C. Ya, kita lihat coba di titik C. Tadi sudah dapat di sini 500 PC-nya. Kemudian yang ke sini adalah 707,2. Kemudian yang tadi ke sini adalah 500. Coba kalau kita uraikan dia harus seimbang. Ini kita uraikan menjadi vertikal ke sana. Sudutnya 45 derajat. Ini kalau saya uraikan yang vertikal ini dapatnya 500, ini 500 juga. Berarti kalau sigma vertikal di C berarti positif 500 reaksi dikurang 500. Horizontalnya berarti horizontal di titik C ke kiri 500, ke kanan 500. Berarti pembuktiannya harus diuraikan dulu Pak ya? Iya dong, mesti diuraikan. Miring mana bisa dijumlahin. Nah, dia harus diuraikan dulu sesuai dengan vertikal dan horizontal. Makanya sebelumnya saya katakan masih ingat nggak yang ini? Ini kan juga sama. Ya, menguraikan horizontal dan vertikal. Berarti titik buhul untuk rangka batang ini adalah konkuren koplar. Satu bidang dan titik garis kerjanya ketemu di satu titik. Makanya kita bisa pakai konsep itu. Oke, ini sudah tadi bentuknya sederhana. Nah ini hitungannya ya. Rapinya seperti ini Pak. Kalian bisa lihat. Apa? Mau yang susah Pak? Kenapa? Ada yang mau ditanya? Enggak. Nah sekarang gimana kalau ini? Nah ini susah nih. Ini baru 3 batangnya. Rangka batang itu bisa 20. lebih. Ya hitung aja, tapi kalau joinnya 10, rangka batangnya ada 17. Paling berapa? Hah? Oh banyak banget. Anda lihat aja tadi yang anggar. Gratis bisa kalau lebih. Belum ada kalau di soal. Hah? Kalau di soal paling berapa? Ya 20 lah. Ah ini 20 lah. Ada orang satu. Berarti nanti puas 20
Ya tapi kan nggak semuanya ditanya angka batang, mesti pintar-pintar nanti cara nyarinya. Makanya ada yang disebut dengan metodenya metode potongan liter. Jadi kita bisa langsung cari batang-batang yang kita mau, tidak perlu cari dari awal. Kalau dengan metode join, Anda harus berangkat dari peretakan dulu. Peretakan, nyari ke batang-batang selanjutnya baru bisa cari batang yang tengah. Gak bisa langsung batang yang tengah. Oke, ya sekarang kita coba batangnya modelnya begini. Yang menanya sudut ini berapa? Ayo kalian bisa nyari sudut itu. Ayo dari mana datangnya 37? Nah, berapa derajat sudutnya itu? Berapa? Berapa derajat? 15 mah nggak lulus. Nah, ininya kan 5, ininya 5. 45. Nah, sekarang yang ini berapa? Ya, ini anggap beta. Berapa betanya? Ayo. Betanya berapa? Sudut betanya. 26,565. Ya. Oke, yang lainnya tahu nggak dapatnya dari mana ini? Kenapa? Tangan? Iya. Yang lain? Tahu nggak dari mana itu datangnya? Jangan dia aja loh. Ya, tangan beta 5 bagi 10 kan? 5 bagi ini totalnya 10. Kan bentuknya begini. Ini 5, ini 10. Misalnya kan ini. Ya, kalau gini kan pakainya tangan. Ya, harus bisa ya nyarinya nanti ini. Ya, sudutnya. Ya kalau kalkulator handphone kan agak sulit tuh, mesti diganti ke tampilan saintifik. Pak, kita pakai sudutnya pakai pangkat min 1 ya Pak? Iya, namanya itu arcus tangen atau inverse tangen, tan min 1. Oke, ya sudutnya kita sudah dapat. Kita hitung dulu reaksinya ya, kita hitung dulu reaksi. Oke, reaksi di A ini kan adalah sendi, berarti paling tidak kita harus ada 2 komponen. A, C, A. Gaya horizontal tidak ada, gaya luar horizontal tidak ada, otomatis HA-nya ini 0. Untuk bisa mencari VC-nya, berarti kita sigma moment kita bandingkan dulu. Berarti VC kali 5 kurang 60 kali
sigma momen tidak, berarti kali 10. PC nya dapatnya 120. Kemudian sigma momen di titik C dengan 0, berarti VA kali 5 negatif, ya, ke titik C, negatif lagi 60 kali 5, 0. Sehingga di sini keluarnya VA-nya adalah negatif 60. Berarti yang saya misalkan ke atas, dia harusnya ke bawah. Sebesar 60. Oke, kita cek sigma vertikalnya sama dengan 0 atau tidak. VA ke bawah berarti min 60, VC ke atas berarti plus 120, beban luar ke bawah berarti kurang 0, sama dengan 0. Ya, berarti sudah seimbang semua. Sekarang kita pindah satu persatu, yaitu kita ke titik A, kemudian ke titik C atau ke titik B. Oke, kita duplicate saja. Ya, saya gambarkan dulu ini, saya bikin 2 biji. Oke, tadi VA-nya ke bawah 60, VC-nya ke atas 120. Horizontal nggak ada. Kita mulai dari titik A dulu, ya. Titik A ini kalau saya lihat, saya harus misalkan kemana? Gaya SAB dan SAC. Oke, kita lihat. Reaksinya ke bawah. Berarti supaya seimbang harus ke atas. Berarti ini mau nggak mau kita harus kasih gayanya ke atas. Supaya kalau saya uraikan menjadi begini. Ya, berarti di sini sudut ini adalah tadi 26,565 derajat. Uraiannya di sini yang vertikal ini berarti adalah SAB sinus 26,5. Sedangkan sedangkan yang horizontalnya yaitu SAB kali cos 26,5. Oke, kita ambil vertikal dulu ya, vertikal. Sigma vertikal di titik A sama dengan 0, berarti min 60 tambah SAB dikali sin 26,5. Berarti keluar di sini SAB-nya adalah 60 dibagi sin 26,5. Berapa ini? 134,164. Iya Pak, betul. Satuannya kilometer. Oke. Oke. Berarti saya sudah dapat SAB-nya ini adalah 134,164. Sekarang ada SAC ya, ini SAC. Ya, SAC. Tadi yang kita uraikan yang warna hijau. Ya, yang SAB ini kan kita uraikan vertikal dan kita uraikan horizontal. Horizontalnya berarti begini. Kalau ininya ke sana panahnya, berarti yang ini saya geser dikit. Oh, ini mau habis di baterainya. Biasanya dia Takut polisi.
Langkah itu. Oh iya, matiin belakangnya Iya. atau cabut paling gampang. Ini coba. Rusak beli kemarin. Lah, bukan bahan. Ya itu mau habis pasti. Oke, berarti uraiannya di sini adalah SAB cos 26,5625. Kita ada satu batang lagi SAC yang pakai warna merah. Kalau uraian yang warna hijaunya ke kanan, berarti ini harus saya lawan dengan SAC-nya ke kiri. Berarti sigma horizontal di titik A itu harus SAC ke kiri, berarti min SAC tambah SAB kali cos 26,565 sama dengan. Oke, sehingga SAC-nya adalah masukin SAB tadi 134,164 di cos 26 sekian. Berapa itu? Satu 119,99. 119 atau mendekati 120. 120. Ya. Nah, kita dapat SAC-nya 120, berarti ini kita gambarkan begitu. Pasang ya, ini kita gambarkan begitu, pasang. Ya, kita sudah dapat tadi besaran SAB segini, SAC segini. Nah, sekarang tinggal mau pindah ke titik B atau mau pindah ke titik C. Ya, coba kita pindah ke titik B aja yang sulit dulu. Yaitu ada 60, tadi saya sudah dapat ini ke sini. Ke situ berarti 134 ya tadi ya. Ya Pak, 134,1. 134,164. Oke. Yang batang SCB saya belum tahu besarnya berapa. Oke, kita lihat. Kalau yang ini SAB tadi ya. Kalau ini kita uraikan batang ini berarti dia jadi ke sana. Ya, dan ke sini. Berarti supaya bisa seimbang ya, berarti yang batang SCB itu harus dorong ke atas. Supaya kalau diuraikan dia jadi ke atas, dia jadi ke kanan. SCB. Oke, berarti kita ambil dulu sigma horizontal di titik B, yaitu ini ya, SAB min dikalikan cos 26,565 itu harus sama ya, harus sama dengan plus SCB kali 45 derajat. Sudut ini 26 ya, sudut yang saling berseberangan. Kalau ini 26,565, maka ini juga 26,565. Kalau sudut ini 45, berarti dari yang SCB yang warna merah ke yang horizontal juga 45. Oke, ini dimasukkan 1 min 134,164 dikali cos 26,565 itu plus SCB dikali cos 45 tadi 0771 sama dengan, kalau coba kalian itu dapatnya berapa? 134 dikali cos 26, sekian. Dapatnya kalau nggak salah 120. 120 dibagi dengan cos 45. Dapatnya adalah 169,7057. Arahnya ke
Oke, sekarang kita cek sigma vertikal sama dengan sigma vertikal di B itu harus 0. Berarti yang hijau ini kita uraikan ke sini, ke bawah. Uraian ke bawah ini adalah 134,164 kali sin 26,565. Ya, ke bawah. Coba kalian inikan dulu. 60 sudah pasti ke bawah, berarti min 60 min 134,164 dikali sinus 26,565 plus yaitu SCB tadi 169,7057 kali cos 45 derajat. Nah ini harus sama dengan 0. Coba kalian hitung sama dengan 0 kan? Dikali gitu. Hitungan ini 120. Oke. Kemudian ini min 60 ini berapa? Min 134. Satu tiga empat koma 164 kali sin 59, sekian ya 60. Berarti min 60 kurang 60 tambah 120 sama dengan nah, ini keseimbangan di titik B. Kita sudah dapat SCB tadi. Ini begini arahnya. Yang tadi ini begini. Tadi balik. Ya, ini ke sana, ini ke sana. Nah, kita tinggal di sini. Ini 120 ya VC-nya. Nah, coba ini benar nggak? Kita bisa cek di sini. Yaitu SAC-nya tadi 120 juga. Ini 120. Ini adalah miring tadi 169,7057. Nah, titik ini coba kita lihat. Ya, titik C yaitu ada batang sini, batang sini, dan reaksi. Ini 120. Ini ke sini 169,7057. Kemudian ini ke sini 120. Ya, tinggal dicek. Ini harus sama dengan 0. Ya, di titik C. Kita cek aja sigma horizontalnya dulu di C. 120 kurang 169,7057 dikali cos 45. Ya, ini harus sama dengan 0. Kemudian sigma vertikal di C sama dengan 120 ke atas kurang 169,7057 dikali sin 45. Ini kalau kalian hitung mesti sama dengan benar. Ya. Yang horizontal. Yang vertikal juga harusnya sama dengan 0 karena cos 45 sama sin 45 sama. Ya, jadi kalau dilihat di sini bahwa
dimanapun posisi kalian mulai, yang penting dua batang tidak diketahui, ujung-ujungnya kalau ketemu pasti harus gak mungkin berbeda. Kalau berbeda berarti ada yang salah salah satunya, nggak tahu salahnya mulainya dari mana. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak? Ya, jadi ini rangka batang dengan metode join. Kalian bisa latihan. Kenapa saya minta kalian latihan untuk belajar ini? Karena ini udah lama lupa pasti nih. Cosinus, sinus, cosinus pasti lupa. Coba hitung yang ini, angka batangnya. Batangnya ada 7 di bawah. Gayanya ada 3, yaitu 100, di atas 50 dan 60. Satu sendi, satu roh. 100 ke bawah. Ya, kalian coba latihan yang ini. Oke, ada yang mau ditanyakan ya? Ya, saya nggak lama-lama dulu yang ini. Yang rangka batang, kalian mesti refreshing dulu bahwa ingat sinus cosinusnya, ya. Kalian mesti. Itu malah lupa kan? Kenapa? Malah lupa kalau kejadian. Iya, apalagi nonton. Terus kuliner lagi. Ya, udah deh. udah. Pulang-pulang kenyang. Tidur. Ya, ini kalian coba latihan dengan yang sedikit dulu. Ya, cari masing-masing gaya batangnya dengan metode join. Tapi ada metode yang lebih cepat Pak dari ini? Ada riter namanya, metode potongan. Tapi kalau joinnya belum ngerti, riternya biasanya kalah kabut. Yang harus kita motongnya itu Pak ya? Iya. Menjelasin seperti ini. Potong lihat kiri, lihat kanan. Kita harus benar-benar potongnya kalau di miring potongnya. Iya. Ya, jadi hari ini kalian coba ini, nanti hari Senin kita masih lanjut untuk rangka batang juga, tapi masih mencari gaya dalam, belum garis pengaruh. Karena bentuknya ada 2 yang kalian harus ngerti. Satu model V begini, satu modelnya M. Sebenarnya ada satu lagi modelnya K. Nah, kalau K itu nyarinya nggak cepat karena kadang-kadang harus batangnya ada 4 yang tidak diketahui. Jadi mesti tahu batang sebelumnya. Nah, itu nggak mudah. Tapi untuk struktur yang bentangnya bisa panjang, ya K. Jadi kalau kalian lihat struktur yang bisa panjang bentangannya, berarti model rangka batangnya model yang K. Kalau yang V sama yang N nggak bisa panjang bentangannya. Yang V paling pendek, yang N menengah, yang K yang panjang. Oh ini. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita akhiri? Ya, kalian latihan dulu, ini tugas-tugas juga sampai ke sini. Tugas batangnya lebih banyak dari ini. Kalian lihat ya di soal tugas. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, saya tutup.